Pernahkah teman-teman mendengar istilah ngayal? Kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan pada zaman dahulu, yaitu tradisi ngayal atau pemburuan kepala. Ngayal merupakan ritual pemburuan kepala oleh suku Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan, baik Dayak yang tinggal di Kalimantan Barat maupun Kalimantan lainnya. Pada praktik ngayau yang sesungguhnya, ngayau tidak lepas dari korban kepala manusia dari pihak musuh. Citra yang paling populer tentang Kalimantan selama ini adalah yang berkaitan dengan berburu kepala karya Carl Bock, The Headhunters of Borneo, yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1882. Telah banyak menyumbang terhadap terciptanya citra Dayak sebagai orang-orang pemburu kepala. Praktik berburu kepala adalah salah satu bentuk kompleks perilaku sosial dan sudah memancing munculnya beragam penjelasan dari berbagai penulis, baik dari kalangan penjelajah maupun kalangan akademisi. Bagi suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, tradisi mengayau dilakukan untuk kepentingan upacara tiwah, yaitu upacara sakral besar dalam agama Kaharingan yang tujuannya untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju langit ketujuh. Di kalangan masyarakat Dayak Kenyah, perburuan kepala penting dalam hubungannya dengan Mamat, yaitu pesta pemotongan kepala yang mengakhiri masa perkabungan dan menyertai upacara inisiasi untuk memasuki sistem status bertingkat atau yang biasa disebut suhan untuk para prajurit perang. Pemburu-pemburu kepala yang berhasil berhak memakai gigi macan kumbang di telinganya, hiasan kepala dari bulu burung enggang, dan sebuah tato dengan desain khusus. Setiap serangan para pemburu kepala dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 10 hingga 20 orang laki-laki yang bergerak secara diam-diam dan tiba-tiba. Mereka sangat memperhatikan pertanda-pertanda, khususnya burung-burung. Setelah digunakan dalam upacara Mamat, kepala hasil buruan itu digantung di beranda rumah panjang, berhadapan dengan ruang-ruang tengah yang menjadi tempat tinggal ketua rumah panjang. Pada masa lalu, suku Dayak Iban dilaporkan sebagai pemburu kepala paling terkenal di Kalimantan. Suku Dayak Iban melakukan upacara perburuan kepala yang disebut gawai. Upacara ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga melibatkan pesta besar-besaran dengan minum-minuman dan bersenang-senang. Miller, seorang penjelajah, menulis dalam bukunya yang berjudul Black Borneo, menyatakan bahwa praktik memburu kepala bisa dijelaskan dalam kerangka kekuatan supernatural yang oleh orang-orang Dayak diyakini ada di kepala manusia. Bagi orang Dayak penganut agama Kaharingan, tengkorak kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir paling kuat di dunia. Di masa lalu, kepala hasil berburu ngayau digunakan sebagai kurban dalam upacara tiwah, wara, dalo, kuangki, dan sebagainya. Dipercaya bahwa sebuah kepala yang baru dipenggal cukup kuat untuk menyelamatkan seantero kampung dari wabah penyakit. Sebuah kepala yang sudah dibubuhi ramuan-ramuan, bila dimanipulasi dengan tepat, cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, dan mengusir roh-roh jahat. Kalau ternyata tidak cukup kuat, itu karena kekuatannya sudah mulai pudar, dan diperlukan sebuah tengkorak yang baru. Sementara itu McKinley menggambarkan ritual perburuan kepala itu sebagai sebuah proses transisi, di mana orang-orang yang dulunya adalah musuh menjadi sahabat dengan cara memadukan mereka ke dalam dunia keseharian. Mungkin akan ada sebuah pertanyaan, dalam tradisi ngayau tersebut, mengapa harus kepala dan bukan bagian-bagian tubuh lain yang diambil? Well, kepala dipilih sebagai simbol yang pas untuk ritual-ritual ini karena kepala mengandung unsur wajah, yang merupakan simbol paling konkret dari jati diri sosial. Jati diri sendiri ini pada gilirannya adalah atribut paling manusiawi milik si musuh, dan karenanya
menjadi atribut yang harus diklaim oleh komunitas itu sendiri. Dalam kajiannya tentang suku Dayak Iban, Freeman mengatakan bahwa berburu kepala semata simbolik berkaitan dengan kesuburan. Paralel antara kepala manusia dan kesuburan merupakan suatu yang sentral dalam pembahasan tentang praktik berburu kepala. Puncak dari alegori luar biasa yang menjadi hal yang sentral dalam upacara perburuan kepala yang dilakukan oleh orang-orang Dayak Iban yang ketika sudah disenandungkan oleh dukun-dukun pembaca mantra dilakukan oleh calon-calon pemburu kepala adalah sebuah ritual yang dikenal dengan nama ngelampang, yang secara harfiah berarti mencincang atau memotong menjadi bagian-bagian kecil. Di dalam bagian alegori ini dipaparkan sebuah deskripsi grafis mengenai ritual membelah kepala tiruan atau antupala oleh seorang Lang Singalang Burong, yaitu dewa perang suku Dayak Iban. Lang melakukan ritual ini dengan satu tebasan pedang mandau yang dilakukannya dengan sangat cepat. Dan dari bagian kepala yang dibelahnya itu mengalir benih-benih yang bila ditaburkan akan timbul menjadi sesosok tubuh manusia. Tidak semua suku Dayak di Kalimantan menerapkan tradisi ngayau, seperti halnya suku Dayak Ma'anyan dan suku Dayak Marantus. Dalam adat mereka, tidak ada istilah ngayau. Namun berdasarkan cerita para tetuha adat mereka, ketika terjadi perang waktu dulu, para kesatria Dayak Ma'anyan dan Dayak Marantus pada saat berperang kepala pemimpin musuh yang dijadikan target sasaran mereka. Apabila kepala pemimpinnya berhasil mereka penggal, maka prajuritnya akan segera bertekuk lutut. Kepala pimpinan musuh tersebut bukan sebagai perlengkapan ritual-ritual adat sebagaimana yang dilakukan suku Dayak Kenyah, Iban, dan Ngaju. Kepala tersebut tetap dikuburkan bersama badannya. Meskipun suku Dayak Marantus dan Ma'anyan tidak menerapkan tradisi ngayau dalam adat mereka, namun mereka tetap berpendapat bahwa kepala manusia memiliki arti penting, yaitu kepala merupakan bagian paling tinggi di tubuh manusia dan memiliki simbol status seseorang. Seorang Dayak yang akan berangkat mengayau tidak terlalu menggantungkan kemampuannya pada kemampuan senjatanya, tetapi pada kekuatan jiwa untuk mencapai tujuannya. Pusat kekuatan jiwa terdapat di kepala manusia hasil kayawan. Salah satu pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan komunitas Dayak adalah semasa pemerintahan kolonial Belanda berlangsung, yaitu ketika pada tahun 1894. Damang Batu atau kepala suku Dayak Kahayan mengumpulkan sub-sub suku Dayak untuk mengadakan musyawarah damai Tumbang Anoy. Musyawarah tersebut dikenal dengan Perjanjian Tumbang Anoy. Dalam musyawarah yang konon berlangsung berbulan-bulan lamanya itu, masyarakat Dayak di seluruh Kalimantan mencapai kesepakatan untuk menghindari dan menghilangkan tradisi mengayau, karena dianggap telah menimbulkan perselisihan di antara suku Dayak. Akhirnya, dalam musyawarah tersebut, segala perselisihan dikubur dan pelakunya didenda sesuai dengan hukum adat Dayak. Pertemuan Tumbang Anoy diprakarsai oleh pemerintahan kolonial Belanda. Mereka merasa tidak nyaman waktu mulai masuk Pulau Borneo karena berada dalam keadaan yang sangat rawan, terutama di pedalaman, karena sering terjadi pengayauan di antara suku-suku Dayak. Meskipun hingga kini tidak ada satupun analisis yang dapat menjelaskan secara pasti dan tepat makna yang tersembunyi dari tradisi ngayau, karena ritual ini sedemikian kompleks dan sedemikian misteriusnya. Namun dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tradisi ngayau sangat penting bagi penggambaran citra kelompok Dayak yang merupakan salah satu simbol suatu identitas kesukuan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan informatif, silakan like dan share video ini. Terima kasih. Dia inonlah saluar tumbuh-tumbuhan isa taon aku tak dia takam. Itu tumbuh-tumbuhan sak liar. Naan leh penting bagi takam. Dia iro tau jari penungkulan. Tau jari irka uneng kuan ulun gaib muneng. Hanya hangiro penting ni. Bang tau ang penting bagi takam manusia.